Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam siraman rohani dari GIA Pekansaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan pada siang ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersama-sama akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami, yang boleh meneguhkan kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Tolong kami Bapa, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, kami dapat dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong hamba yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati bersama-sama. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita tetap di dalam Yeremia 17. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang mengandalkan Tuhan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 17 ayat yang kelima, Yeremia 17 ayat yang kelima. Mari kita bersama-sama membuka ayat Alkitab kita. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sudah menemukan. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menegur kita dan mengingatkan saya dan Bapak Ibu secara pribadi dengan keras. Jadi dalam memasuki tahun 2023 ini jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri secara pribadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam menjabat kedudukan yang tinggi di dalam instansi di mana Bapak Ibu bekerja, atau Bapak Ibu mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Kebetulan semalam saya lihat-lihat di Google itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya baca-baca di situ ditampilkan ada orang-orang yang terkaya di Indonesia ini. Terus saya cuma lihat sepintas, ada orang yang mempunyai harta kekayaan sampai 40 triliun. Itu uang atau uang ya? Saya sampai memikirkan banyak banget gitu ya. Bagaimana dia bisa menikmati uang segitu banyaknya? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan mempunyai satu kelebihan kelimpahan yang berlebih-lebih yang secara luar biasa, itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sekali-sekali engkau mengandalkan kelebihan itu, kemampuan saudara. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Atau karier saudara yang begitu menanjak, yang sangat luar biasa, atau kekayaan yang berlimpah-limpah sehingga Bapak Ibu melupakan Tuhan, sehingga Bapak Ibu berbuat semena-mena. Itu sangat-sangat dilarang oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, semua yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya itu adalah menentang Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan atau meremehkan Tuhan. Kenapa? Kita merasa bahwa tanpa Tuhan pun kita bisa melakukan banyak hal. Nah, itu sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa? Apa yang kita miliki semuanya asalnya dari Tuhan. Tuhan bisa saja mengambil semua yang kita miliki dalam waktu 1 jam atau dalam waktu berapa detik udah langsung lenyap. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan manusia, maka berarti kita meremehkan Tuhan, mengecilkan Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan berlebihan, berkelimpahan, bukan hal yang salah, tetapi biarlah berkat yang Tuhan beri semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita dapat menikmati berkat itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kita dapat memuliakan Tuhan. Orang diberkati Tuhan dengan berkelimpahan tidak salah, tetapi Bapak Ibu yang menjadi masalahnya, bisa tidak kita menggunakan berkat yang berkelebihan yang Tuhan beri itu untuk kemuliaan Tuhan dan kita dapat menikmatinya. Masalahnya banyak orang yang tidak dapat menikmati, Bapak Ibu. Masalahnya banyak orang yang
berkatnya berlimpah-limpah tetapi tidak dapat menikmati berkat itu. Kenapa? Banyak orang yang duitnya banyak, susah tidur aja susah, tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Nah, mengerikan bukan? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat seperti itu sangat bertolak belakang. Saya sering kali melihat di depan gereja itu ada bapak-bapak yang punya gerobak yang untuk mulung itu Bapak Ibu Kristen. Ketika dia capek, lelah dan dia ngantuk, dia masuk ke dalam gerobaknya, dia tutup dengan tutup goni gitu, dan dia begitu tidur lelap sekali, tidurnya nyenyak sekali, seperti tidur di hotel bintang 5. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang rumahnya begitu mewah dan luar biasa, kamarnya seperti hotel bintang 5, tetapi tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur, tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Nah, tetapi orang yang hanya tidur di gerobak di tempat dia pakai untuk memulung, dia bisa tidur nikmat dan dia bisa tidur nyenyak sekali dan bisa menikmati bagaimana pemberian Tuhan luar biasa. Dalam segala keterbatasannya dia dapat menikmati secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau itu diperhadapkan kepada kita bagaimana? Kita lebih memilih harta kita banyak tetapi nggak bisa tidur, atau kita lebih memilih kita nggak punya apa-apa tapi tidurnya tenang? Maaf kata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan berarti saya menentang orang diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, tidak. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan, tetap jangan lupakan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan jangan memakai semua itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan kita mengandalkan semua yang Tuhan beri itu seakan-akan itu adalah hal yang mau kekuatan kita, hal yang membuat kita bisa berbuat semena-mena. Tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan bisa melenyapkan semua itu dalam waktu sekejap. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, bagi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, kalau kita tetap pakai untuk kemuliaan Tuhan, berkat itu tidak akan hilang. Berkat itu terus mengalir, karena berkat itu akan dipakai terus-menerus untuk kemuliaan Tuhan. Maka berkat itu akan ditambah-tambahkan. Jangan sampai berkat saudara menjadi laut mati, Bapak Ibu. Karena ketika laut itu mati, tidak ada kehidupan di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah ke Israel ya. Ketika kita masuk berwisata di laut mati, Bapak Ibu. Ketika kita nyemplung ke laut mati, Bapak Ibu, kita tidak tenggelam, kita ngapung. Nah, jangan sampai berkat itu yang Tuhan beri itu menjadi laut mati yang akhirnya Bapak Ibu, segala sesuatu kalau mati itu akan menjadi busuk. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, semua yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan akan menjadi berkat dan akan berbau wangi, karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kembali kepada Alkitab Bapak Ibu, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi biarlah ketika kita mencapai hidup kita, diberikan kesempatan di puncak kejayaan kita tidak sombong dan tidak berlaku jahat dan semena-mena, tetapi biar kita menjaga hati kita, kata-kata kita, cara bicara kita, supaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika hari kemalaman kita tiba, maka semua yang ada dalam hidup kita itu semua sia-sia, tidak ada artinya. Nah, hari-hari yang berat telah kita lalui dan kita jalani di tahun 2022. Semuanya telah kita lewati. Banyak masalah yang kita hadapi di tahun 2022. Tetapi Bapak Ibu sadar nggak kalau Bapak Ibu ada saat ini dengan sehat, dengan bisa makan, pakai cukup, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang tidak bisa masuk ke tahun 2023. Pas di tahun 2023 dipanggil pulang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau hari ini saya dan Bapak Ibu bisa hidup seperti ini, sebagaimana apa adanya hari ini, semua karena anugerah Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12 menasihati saya dan Bapak Ibu, mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh perjalanan hidup yang begitu melelahkan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat menghitung hari-hari kita dengan kita melihat segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, maka hati kita akan diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan
untuk kita tidak menggunakan segala sesuatu semena-mena dengan segala keinginan hawa nafsu kita, tetapi semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar akan hal itu. Memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat melakukan semuanya itu. Mari seperti firman Tuhan katakan Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak perlu meratapi nasib dan larut dalam penyesalan Bapak Ibu sekalian. Tetapi waktu masih ada ini kita gunakan dengan baik. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Dan waktu akan terus melaju dan maju terus. Dan kita tidak akan bisa kembali ke belakang Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita dapat melihat bahwa hari-hari yang lalu yang melelahkan, yang membuat kita merasa sedih, duka, itu menjadi pembelajaran dalam hidup kita, supaya ketika kita berjalan, supaya kita menjalani hidup kita ini, kita harus hati-hati dan hidup dengan bijaksana, minta pimpinan pertolongan Tuhan untuk menolong perjalanan hidup kita, tidak menggunakan kekuatan kita, tidak menggunakan keinginan kita dengan hawa nafsu kita, tetapi kita minta pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hari-hari kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana dengan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri menurut Alkitab? Ada 3 hal yang saya catat Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika orang mengandalkan diri sendiri, Alkitab mengatakan demikian. Yang pertama terkutuk. Seperti tadi saya sudah baca di dalam Yeremia 17 ayat 5. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, di situ dia menentang Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti hatinya itu akan menjauh dari Tuhan. Dan dikatakan Bapak Ibu kasih Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 6, orang yang menjauh dari Tuhan dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau semak bulus atau semak atau rumput-rumput duri yang ada di padang gurun, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan di situ dikatakan di padang gurun dan tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik, ini sangat mengerikan. Ketika hati kita menjauh dari Tuhan, maka dikatakan itu seperti semak bulus Bapak Ibu yang ada di padang belantara yang tidak pernah mengalami keadaan baik. Ketika hidup kita tidak pernah mengalami keadaan tidak baik, maka itu hal yang sangat memberatkan. Keadaan yang tidak baik itu tidak enak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kondisi yaitu keadaan yang tidak baik dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tetapi ingat, kita punya Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri yang pertama terkutuk, yang kedua hatinya pasti menjauh dari Tuhan, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan mau mendengar firman Tuhan dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Dalam Imamat pasal 26 ayat 4-14-18 mengatakan demikian. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benih karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Nah, mengerikan sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat orang yang menjauhkan diri dari Tuhan atau mengandalkan kekuatannya sendiri, yang pertama terkutuk, yang kedua hatinya menjauhkan diri daripada Tuhan, dan yang ketiga tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Mengerikan juga. Dalam Imamat 26 ayat 14-18 ini dengan jelas dijelaskan oleh firman Tuhan. Dikatakan, maka aku akan
berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika ini didatangkan dalam hidup kita, sungguh mengerikan sekali buat kita. Nah, biarlah hari-hari yang telah kita lewati, baik kemarin maupun hari ini dan yang akan datang, biarlah Bapak Ibu kasih Tuhan, itu adalah hari-hari yang baik, yang mendatangkan satu sikap yang bijaksana dalam hidup kita. Semua yang telah lalu menjadi pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama ini kita telah mengabaikan Tuhan dan telah lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan orang lain. Bila hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan kita mau menyerahkan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 14 sampai ayat 16 mengatakan demikian Bapak Ibu. Kita ini debu, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak dikenal lagi. Mengerikan sekali. Kita ini adalah debu, Bapak Ibu, debu dan tanah yang tidak ada artinya. Dan ketika di bawah angin, Bapak Ibu kasih Tuhan, bunga rumput itu yang ada di padang itu hilang. Bahkan tempatnya saja tidak ada lagi. Nah, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah hal yang mengerikan sebagai manusia. Tetapi kalau kita terus berada kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana karya dan kuasa Tuhan yang luar biasa dasar atas hidup kita. Kita ini adalah fana yang ada batas waktunya, waktu kita tinggal di dunia ini. Mari saat ini jadilah hidup kita sebagai manusia yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan tidak pernah mengandalkan kekuatan dan mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan dan mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, mau mempercayai firman Tuhan, mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak dan kasih Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengandalkan manusia dan berharap pada manusia, pada saat itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengalami kehancuran. Nah, mari saya dan Bapak Ibu sekalian bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ajar kami tidak bergantung dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Meskipun Tuhan izinkan kami, Tuhan berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Meskipun Tuhan saat ini mengizinkan kami berada di puncak kejayaan, tetapi biarlah kami tidak melupakan Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan kami semakin melekat erat di dalam Tuhan. Supaya hidup kami, semua yang ada dalam hidup kami ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapak. Berkati kebenaran firman-Mu ini. Berkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami pertaruhkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.